terima kasih Bapak Ibu dan Pak Gembala dan pengurus yang memberikan kami kesempatan untuk pada pagi hari ini boleh melayani bersama-sama di tempat ini. Ya, tema yang sudah diberikan kepada saya dan juga tentunya tema ini tema yang sudah dipersiapkan oleh pengurus, yaitu keluarga Kristen yang rukun. Ya, itu menjadi doa bagi setiap kita, bagi setiap jemaat. Bahkan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, pasti menjadi kerinduan kita bersama bahwa hubungan itu akan selalu rukun. Tetapi ya tidak selalu juga demikian. Ya, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman sehingga ya kerukunan itu menjadi sesuatu hal yang barangkali susah. Tetapi yang pasti bahwa sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus, Tuhan sudah mempersatukan kita, Tuhan memanggil kita untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Ya, seperti ayat yang kita sudah baca tadi dari Mazmur 133 membawa kita belajar, mengingatkan kita, Daud mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya rukun itu, betapa pentingnya hubungan itu damai, betapa pentingnya hubungan itu harus dibangun dengan baik di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi bahwa kadang-kadang tidak semudah yang kita omongkan, tidak segampang yang kita bicarakan. Ya sedikit kesaksian, kemarin saya jemput satu bapak ikut masuk dalam satu persekutuan dalam ibadah. Lalu dia cerita di rumah, di jalan, di mobil, lalu dia bilang tolong doakan anak saya. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang anak saya ini ada masalah. Lalu saya cerita, saya bilang saya ketemu beberapa waktu yang lalu keluarga dari anak bapak itu kelihatannya damai saja, rukun-rukun saja. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ketemu mereka begitu kelihatannya begitu baik, begitu luar biasa. Tapi dia bilang tidak demikian. Beberapa tahun yang lalu, mulai tahun 2000 awal itu ada masalah dalam keluarga dan akhirnya suaminya minta cerai. Anaknya ada 5, 4 ada anaknya 4. 1 anaknya ada di Belanda. Kelihatannya baik, tetapi pada akhirnya kok bisa cerai gitu. Ada masalah apa? Artinya tidak rukun lagi. Sudah beberapa kali dimediasi dan suaminya tetap minta untuk saya tidak mau lagi. Apakah uang tidak ada? Ada uang, kontrakan banyak. Satu pintu itu 2,5 juta satu bulan. Ada 10 pintu, coba berapa tuh? Istrinya kerja di Pertamina, suaminya pengacara. Kurang apa? Kurang ajar kali. Kalau duit, anak apa, rumah ada. Tapi kenapa tidak rukun? Ya, saya berharap kita semua menjadi pemikirannya bahwa ternyata memang bukan uang yang membuat kita. Uang kita butuh. Segala-galanya kita tidak bisa tanpa uang. Kan? Nah, kita mau kemana-mana uang. Kalau kita tidak ada uang, mungkin kami tidak ke sini gitu ya. Tetapi kadang-kadang juga uang tidak menjamin kita untuk hidup rukun. Entah itu dalam pelayanan, dalam keluarga, di mana saja. Hubungan di masyarakat kadang-kadang tidak demikian. Ya, terbukti tadi, ya seperti itu. Tetapi apa kalau sudah begitu kita tidak ada usaha? Tentu tidak demikian. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan tetap maju sebagai orang-orang percaya karena ya ada jaminan sebenarnya di dalam Tuhan. Ada jaminan bahwa seharusnya kita rukun. Seharusnya kita damai. Namun sekali lagi bahwa tidak semudah itu untuk memperjuangkan kerukunan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, di masyarakat, di tempat pekerjaan. Akan selalu ada benturan-benturan. Karena itu kita akan melihat beberapa hal bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang rukun, baik itu dalam keluarga kita maupun
di dalam pelayanan kita. Namun sebelumnya kita akan membaca satu ayat, Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku akan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, kiranya diberkati kita yang membaca, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, tentunya tidak langsung kita hafal ya. Ya, nanti diulang, akhirnya menjadi bagian dalam pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya Yosua pada akhirnya dia berkata, ketika dia sudah bertugas sekian tahun membawa bangsa itu untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, maka dikumpulkanlah seluruh bangsa itu. Rupanya setelah mereka ada di sana, mulai ada persoalan, mulai ada masalah. Bahkan mulai ada yang seharusnya tidak menikah dengan orang yang ada di sana, tetapi itu justru sudah ada terjadi, menikah dengan orang-orang yang bukan orang Israel. Dan di akhir apa yang terjadi, akhirnya mereka membawa ke dalam penyembahan, dalam ibadah yang salah. Lalu di akhir kitab ini Yosua mengumpulkan bangsa itu lalu menyampaikan berita, menyampaikan satu kesaksian atau menyampaikan satu pilihan yang disampaikan kepada orang Israel. Dikatakan tadi bahwa pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi ayat yang terakhir tadi, tetapi aku seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan itu menentukan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, membangun sebuah rumah tangga yang rukun tentunya menjadi pilihan bagi kita. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun kerukunan itu dalam keluarga kita? Apakah ya seperti tadi kita kumpulkan uang banyak? Ya tentunya ya pasti. Ya mungkin tidak bekerja ya. Mau makan apa kalau tidak ada uang gitu ya. Ya anak-anak kita mau sekolah kalau tidak ada uang. Tetapi kita akan melihat hal yang pertama, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang rukun. Ayat yang kita sudah bacakan tadi dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Dan saya akan baca satu ayat dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang pertama, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang rukun adalah evaluasi relasi kita dengan Tuhan. Perlu kita lihat kembali ke belakang perjalanan hidup kita dalam rumah tangga, dalam pelayanan atau secara pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita pertama kali mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, itu sesuatu yang luar biasa. Terjadi satu perubahan di dalam diri kita. Terjadi sesuatu sukacita yang sungguh luar biasa. Ya kalau Yohanes bilang itu kasih mula-mula. Tetapi berjalannya waktu, kadang-kadang itu terkikis. Berjalannya waktu kita lewati dari saat ke saat. Ada banyak hal yang diperharapkan kepada kita. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu juga terganggu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu, maka yang lain pun akan terganggu pastinya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, maka hubungan kita dalam keluarga juga akan terganggu. Dan karena itu Yosua berkata tadi, tetapi aku dan seisi keluarga aku akan beribadah secara rutin, secara terus-menerus. Itu menjadi sebuah keputusan kita, pilihan kita yang tidak bisa diganggu-gugat sebenarnya. Pilihan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan, sekalipun ada tantangan,
sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada penderitaan. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, jemaat Filipi ya. Di Filipi Paulus berkata, kamu bukan hanya dikaruniakan keselamatan tetapi juga penderitaan. Artinya bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan dihadapkan dengan kesulitan atau penderitaan atau kematian sekalipun. Itu ada di depan kita. Tergantung pilihan kita hari ini. Apakah kita ketika diperhadapkan dengan kesulitan, pergumulan, tantangan, apakah kita masih tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap melayani dalam kesempatan yang Tuhan berikan ketika ada persoalan? Keluaran pasal 23 ayat 25 tadi ada janji. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka itu janji. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah itu mengandung janji. Persekutuan kita dengan Tuhan itu mengandung janji. Lalu bagaimana kalau kita mulai berpikir bahwa karena terlalu banyak persoalan untuk ibadah, saya istirahat dulu deh. Ya karena ada masalah belum selesai dalam rumah tangga saya, untuk ibadah saya istirahat dulu. Atau karena ada persoalan dalam jemaat, maka ambil keputusan kalau begitu saya tidak ibadah dulu, nanti setelah masalahnya selesai. Kalau masalahnya tidak selesai, maka tidak ibadah-ibadah. Kita menuntut Tuhan untuk diberkati, sementara Tuhan berkata, kamu harus beribadah. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama membangun sebuah keluarga yang rukun adalah evaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu penting dievaluasi dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Sama seperti Yosua, tidak tinggal diam, tidak juga berkata kepada orang Israel, kalau begitu ya urusanmu lah. Tidak begitu. Diingatkan kepada mereka supaya kembali mengambil keputusan pilihan yang tepat untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita bangun untuk membangun sebuah rumah tangga yang rukun di dalam Tuhan? Mari kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, evaluasi hubungan kita dengan sesama. Evaluasi hubungan dengan Tuhan, kemudian evaluasi hubungan dengan sesama. Relasi kita antara orang percaya, antara keluarga, antara jemaat penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa kita bilang begini, yang penting kan saya baik dengan Tuhan, yang penting saya ibadah dengan Tuhan, lalu kita abaikan dengan orang yang ada di samping kita. Tidak bisa begitu. Atau sebaliknya, yang penting kan saya baik sama Pak Gembala, ya untuk ibadah urusan lain lah, yang penting saya tak susahin orang. Ada orang berkata begitu. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih di Makassar, saya bertetangga dengan satu bapak, dia kerja di satu bank. Dan setiap hari Sabtu, karena dia rumahnya bersebelahan dengan kami, tetapi kalau hari biasa dia di rumah yang dekat kantornya dia. Tapi kalau hari Sabtu dia datang di sebelah tetangga kami. Lalu saya tanya, Pak, tidak ke gereja? Dia bilang begini, situ masih anak-anak. Ya memang waktu itu saya masih muda lah ya. Dia bilang, itu apa? Ke gereja. Saya bilang, kan hari Minggu. Oh enggak, yang penting itu baik saja sama orang, dan nyusahin orang, dan ngomongin orang. Buat apa kita ke gereja? Itu satu pandangan. Dan dia bilang, saya tak pernah rugiin orang, saya bantu orang banyak. Beberapa waktu yang lalu saya juga ditelepon ada satu ibu, dia minta didoain. Dia bilang, saya bilang, bagaimana Bu? Ya minta doakan aja usaha pekerjaan.
Saya tanya balik, bagaimana dengan persekutuan ibu? Dia bilang begini, ya persekutuan belakangan, yang penting kita baik dengan orang. Saya banyak bantu orang kok. Gak penting, dia bilang. Ini kehidupan macam apa gitu sebagai orang percaya? Apakah betul seperti itu? Dalam membangun hubungan dengan sesama pasti ada persoalan. Makanya Paulus bilang tadi, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan dalam pasal 1, pasal 2 surat Filipi itu, Paulus memberikan sangat jelas rinciannya. Di dalam Yesus memberikan contoh kepada kita untuk tidak mementingkan. Kalau seandainya Yesus mementingkan diri sendiri, buat apa dia datang kan? Buat apa dia berkorban? Buat apa dia disiksa? Buat apa dia dipukuli? Buat apa dia digantung di atas kayu salib? Tetapi karena justru dia mengasihi kita, maka dia lakukan itu. Lalu apa yang Yohanes bilang di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, ini ayat hafalan kami bulan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayo, berani gak? Kalau mengaku orang Kristen lalu dia belum bisa berkorban untuk orang lain, ya perlu dievaluasi hubungan itu antar sesama. Ayat 6 dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-16 wajib, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya mungkin kita tidak mati untuk orang lain, tapi paling tidak hubungan itu, relasi itu penting dibangun satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, suami istri penting merendahkan diri, penting saling mendahului. Kata firman Tuhan, kadang-kadang kita sebagai suami, kita merasa bahwa kita benar, kita tidak mau minta maaf sama istri atau sama anak-anak kita. Sebaliknya juga istri begitu, merasa benar, tidak mau, ngotot aja benar. Kapan terjadi rubuhnya gitu ya? Saling mementingkan diri. Paulus katakan jangan sampai itu terjadi. Di dalam pelayanan juga begitu. Jangan sampai kita merasa benar, ya pengurus yang lain tidak benar, apalagi Pak Gembala tidak benar, kita lah yang benar. Orang lain salah semua, kita lah yang benar. Hubungan itu perlu diperbaiki dari waktu ke waktu. Perlu, jangan sampai karena kepentingan kita maka tidak ada kerukunan terjadi. Bagaimana kalau dalam jemaat tidak ada hubungan yang baik? Sekedar salaman sih salaman ya. Cipiga, cipigi, tapi di luar sana itu lain lagi. Dan banyak orang saya lihat begitu. Dan mungkin saya orang yang paling, saya dulu masih almarhum sering ditegur, Pak, basa-basi dong sama orang. Saya susah gitu, basa-basi. Ya kalau enggak, ya susah ya. Susah dibikin-bikin gitu. Saya susah bikin-bikin senyum padahal hati kita dongkol. Tapi ada orang bisa aja gitu ya, senyumnya gitu bagus, tapi hatinya setelah itu gimana membangun kerukunan? Bagaimana Tuhan yang kita bilang Tuhan Yesus itu adalah hidup saya, Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Sementara ngomongan kita dengan orang, hubungan kita dengan orang tidak seperti itu. Sangat susah. Dan bagi saya itu sesuatu hal yang kok bisa ya terjadi seperti itu. Tapi ya itu sedang terjadi hari ini. Itu membuat hubungan kita satu dengan lain akan menjadi rusak. Pasti tidak akan rukun kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kata Paulus, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Perasaan dan pikiran di dalam Kristus itu menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau tidak, pasti dia akan rukun.
Kalau tidak, pasti ya kita merasa lebih baik, lebih penting, dan lebih utama. Ya, itu yang kedua. Yang berikut, Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, evaluasi hubungan dengan Tuhan, evaluasi hubungan dengan sesama. Yang terakhir adalah evaluasi pemahaman tentang Allah. Evaluasi hubungan atau pengetahuan kita dengan Tuhan. Ketika kita salah mengerti Tuhan, maka kita akan salah beriman kepada Tuhan. Ketika kita salah mengerti tentang Allah, maka hubungan kita dengan sesama akan menjadi salah. Itu sebabnya di dalam ayat ini Paulus berkata, aku berdoa. Di bagian itu ada beberapa poin yang Paulus doakan untuk jemaat yang ada di Efesus. Tetapi bagian ayat yang ke-17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Allah dengan benar itu penting sekali. Kalau kita salah mengenal, maka kita salah beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan dengan firman itu betapa pentingnya. Ya, sekalipun ada banyak orang yang susah membaca firman Tuhan. Yang membaca firman Tuhan setiap hari siapa? Ada berapa pasal satu hari? Satu pasal kah, setengah kah? Itu penting sekali Bapak Ibu. Tidak bisa tidak sebenarnya. Pemasmur bilang, renungkanlah Taurat itu sekali sebulan, sekali seminggu, siang dan malam. Artinya bahwa dalam satu hari itu ada waktu untuk membaca firman. Karena itu akan menolong kita, memberikan pemahaman, pengertian tentang Allah, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita berserah. Kalau salah, pada akhirnya mungkin kita berkata, Tuhan itu tidak benar. Tuhan itu kok tidak tahu kebutuhan saya sih. Tuhan kok tidak ngerti sih keadaan saya. Tetapi kalau kita mengenal Dia dengan benar, yang ada adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kisah Rasul 17, 11-12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Orang-orang Berea dikatakan lebih baik hatinya, karena mereka dengan rela meneliti, membaca firman Tuhan, apakah betul demikian. Karena itu kalau Pak Gembala bicara, tolong Bapak Ibu juga lihat, betul gak ini omongan Pak Gembala ini? Jangan-jangan dia ngomong nggak sesuai dengan firman. Dan itu terjadi bagi jemaat yang ada, orang-orang percaya di Berea. Paulus menyampaikan berita, kalau kita membaca Kisah Rasul 16, 17, 18 itu rentetan Paulus menyampaikan penginjilan sebenarnya, berkhotbah di mana-mana. Tetapi orang-orang ini mereka terima, lalu baca, lalu meneliti apakah betul demikian. Hari ini terlalu banyak penyesatan di YouTube. Beberapa waktu yang lalu saya lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, lalu komen-komennya dia luar biasa, tetapi pada akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jemaatnya, pengikutnya begitu banyak. Lalu kita mulai ragukan barangkali firman Tuhan. Waduh, kalau begitu mungkin benar juga ya kata Pak Pendeta ini ya. Buktinya apa? Buktinya pengikutnya banyak. Buktinya berdoa, mujizat terjadi. Kan begitu. Tetapi apakah betul firman Tuhan seperti itu? Kemarin di ibadah penghiburan di keluarga hambanya Pak Pendeta Markus,
di pasar Minggu ada Pak Masri datang. Kami di luar bicara-bicara, ada beberapa jemaat di gereja-gereja lain berkata, dia bilang sekarang gereja itu jadi industri katanya. Saya bilang kenapa? Iya, para pendeta itu cuma cari makan doang di gereja. Wah, jangan begitu Pak katanya. Saya tidak cari makan, Tuhan yang kasih saya. Bapak juga Pak katanya gitu. Dia bilang bagaimana Pak? Masa kita undang dia hitung-hitungan? Lu mau bayar berapa saya? Itu pendeta loh. Hotel harus minta 4. Saya bilang yang benar belum. Oh, Bapak enggak. Gimana saya langsung undang kok? Dia ngomong begitu, manajernya ngomong sama saya. Apakah seperti itu? Lalu kita bilang, wah pendeta itu hebat, luar biasa, KKR luar biasa. Tapi nyatanya seperti itu. Kalau kita salah mengerti firman, salah mengerti Tuhan, maka itu akan terjadi. Saling menyalahkan dan bahkan menyalahkan posisi kita, menyalahkan kedudukan sebagai gembala, menyalahkan kedudukan, menyalahgunakan kedudukan sebagai penginjil barangkali. Beberapa waktu yang lalu saya ada beberapa tempat di Depok, dalam beberapa tahun terakhir kemarin itu melayani beberapa keluarga ke rumah-rumah. Ada satu di daerah Pamulang, satu keluarga oma-oma sudah dia tidak bisa ke gereja, tapi dia minta saya. Dia bilang, Pak, bisakah saya tiap minggu dilayani? Saya mikir juga, oma satu, gimana anaknya satu juga tidak waras lagi. Ini gimana ya? Tapi ya saya datang. Habis kami dari persekutuan di Depok, kami datang ke rumah oma itu. Lalu dia kesaksian, dia bilang, Pak, saya barusan ditipu. Ditipu siapa? Ada 3 pendeta datang mau penginjilan ke daerah Sumatera. Terus ditipunya kenapa? Disuruh jual kalung saya sama cincin saya diambil. Ternyata dia tidak pergi. Saya terus gimana? Ya katanya sudah pergi, tetapi saya dengar dari beberapa orang ada aja di sini katanya kumpul-kumpul mereka. Saya sudah kasih cincin saya, kalung saya untuk mereka penginjilan, ternyata tidak pergi. Tapi oma itu sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Itu ada di lapangan. Itu hamba Tuhan. Terus kemarin saya sambung sedikit di persekutuan di penghiburan itu. Terus dia bilang, Bapak itu yang tadi cerita, dia bilang, itu pendeta Pak, apalagi kita jemaat katanya. Pendeta aja begitu. Saya bilang, jangan begitu dong. Ya bilang, kalau yang diajarkan begitu, kalau begitu pendetanya begitu, jemaatnya juga begitu kan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya pribadi, bukan perkeluarga, bukan perjemaah. Hubungan kita dengan Tuhan itu, bagaimana kita baik dengan Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan, bahkan juga sesama. Bahkan juga pengenalan kita itu penting kita bangun secara pribadi dengan Tuhan, bukan didasarkan dengan orang lain yang sama. Seperti saya bilang tadi, kalau mendengar sesuatu, tolong dilihat benar nggak demikian. Apakah betul seperti itu? Seperti orang-orang yang ada di Berea, melihat firman itu dan berkata, apakah betul demikian? Kan kalau itu terjadi, maka akibatnya di ayat yang ke-12 tadi, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-12, banyak di antara mereka menjadi percaya. Ada orang lain berdampak. Orang-orang ini berdampak kepada orang-orang di sekitarnya, menarik orang, karena mereka mengerti, memahami, dan melakukan firman itu dalam hidup mereka. Melakukan dengan cara yang benar ya tentunya, bukan cara yang salah. Karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini diingatkan baik saya, kita semua oleh firman Tuhan, bahwa ya tidak ada cara mudah. Ya pasti ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta menambahkan pemahaman kita dengan benar. Pengenalan kita dengan Tuhan itu penting. Kita berdoa.